Oke teman-teman, lama nggak buat video ya. Oke, kali ini kita akan bahas ini apa ya nih. Mungkin banyak orang yang tahu, nggak mungkin sih, semua orang pasti tahu ini apa. Kali ini saya akan membuat video apa ya, kebetulan musim hujan, jadi di tempat kita identik dengan petir kan ya. Nah, saya akan mencoba gimana sih membuat arrester untuk arrester shock PLN gitu. Pokoknya intinya bila ada petir masuk dari jaringan PLN, nah kita akan mengamankannya gitu. Bahannya yang pertama sini semua pakai bahan bekas kecuali ini, sini tadi beli baru. Terus ini kita semua ambil barang bekas dari mesin-mesin TV dan lain-lain, banyak, ataupun beli baru pun ada. Yang ini namanya Varistor. Ini Varistor dengan kode 62114, yang artinya kalau tidak salah di dataset ini tegangan kerjanya adalah 600 volt lebih, yang artinya apabila ada tegangan lebih 600 volt maka ini akan menjadi resistor, maksudnya jadi penghantar gitu, konduktor. Nah ini kita butuh dua, terus kita butuh lagi kapasitor. Ini pun ngambil bekas juga, nggak nampak ya. Tuh, coba. Nah ini kok nggak nampak sih. Pokoknya ini adalah 100 nano 275 volt dan sebuah skring. Untuk skring teman-teman bebas memakai yang mana, tergantung beban nanti yang akan lewat di sini. Nah untuk skemanya ini kita sudah buat skema. Saya akan coba sedikit terangkan. Ini dari fasa, ini grounding, ini netral. Nah ini varistor, ini skring, ini kapasitor. Cara kerjanya adalah apabila ada petir masuk dari sini, ini dari fasa atau netralnya PLN, dan petir itu kan 1000-an volt sekitaran, pokoknya tinggi dia kan. Nah apabila ada tegangan tinggi masuk, maka petir akan melewati resistor ini, akan dialirkan oleh varistor ini ke grounding, dan grounding ini wajib terhubung ke tanah. Nanti kita akan rakit juga. Dan fungsi kapasitor ini adalah apabila untuk menshotkan antara grounding dengan sini fasa ataupun sebaliknya, yang artinya apabila ini adalah short akan memutus, harapannya adalah skring akan terputus gitu harapannya. Jadi tegangan tidak akan kemana-mana, tidak akan masuk lagi gitu. Dan fungsi varistornya adalah melewatkan tegangan yang sangat tinggi ke grounding, membuang ke bumi. Oke lanjut, akan kita rakit ya. Nah ini teman-teman bisa cari, beli di beli kayak gini, apa namanya kayak gini ya, kalau saya bilangnya sih cok PLN gitu, terminal gitu kan. Nah, yang penting teman-teman harus cari yang ada groundingnya di tengah kayak gini. Ini groundingnya, dan ini nanti kita bisa jadikan fasa yang sebelah sini, atau yang sebelah sini fasa, ataupun sebaliknya netral gitu. Oke lanjut aja, kita akan langsung pasang ini. Oke teman-teman, ini udah selesai, kita rakit. Proses rakitnya tidak perlu karena tidak penting juga. yang jelas waktu rakit itu sih ribet, jadi malas gitu kan, sambil jelasin sambil rakit gitu. Ini yang teman-teman nanti bisa ikutin. Oke, ini varistornya. Kaki varistor kan ada dua, yang satunya kita solderkan di ini jalur tengah ini kan grounding. Ini yang satunya kita solderkan di sini, di besi ini. Yang satunya juga begitu, yang satunya ini juga gini. Terus kapasitornya ini juga sama seperti varistor.
kapasitornya, keduanya pun sama cara soldernya. Untuk sekringnya, ini sekringnya dari yang satu kita solderkan di kaki ini, yang satunya kita arahkan ke PLN. Ini kabel ini, yang satunya teman-teman bisa pakai sekring dengan cara yang sama, lebih bagus pakai sekring juga. Kalaupun tidak pakai sekring, teman-teman langsung solderkan, pasang di soket ini pun bisa, disolderkan di kaki ini pun bisa. Nah, untuk jadi catatan buat teman-teman, grounding itu apapun arrester semahal apapun tidak akan berfungsi apabila tidak ada jalur ke tanah. Itu perlu teman-teman catat, apapun itu. Nah, ini untuk ke tanah. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan adalah jalurnya ke tanah itu teman-teman buat sebagus mungkin. Dan untuk spek grounding, teman-teman bisa searching di Google apa sih syarat-syarat untuk menjadi grounding itu. Nah, setelah itu teman-teman hubungkan ke kabel ini kabel untuk ke grounding, ke tanahnya. Ini ke PLN, ini ke PLN. Saya rasa cukup segini ya, ini aja sih saya rasa. Jadi untuk video ini sih seperti segini, nggak penting juga videonya, nggak menarik, tapi nggak masalah, untuk ngisi konten aja. Apabila bermanfaat ya teman-teman. Oh ya, untuk misalnya teman-teman kurang mengerti gitu untuk proses perakitannya, teman-teman bisa komen, nanti akan saya respon. Saya usahakan saya respon, akan saya balas satu persatu nanti. Dan saya rasa cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya sih, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi buat video. Oke,